welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Ananda. Aku mau nge-review buku yang sekarang udah selesai aku baca statusnya. Baca untuk kedua kalinya. Cinta Tak Pernah Tepat Waktu dari Putu Tea. Ya, sebenarnya buku ini udah lama. Aku beli waktu tanggal 3 Februari 2020. Ini kali kedua aku baca. Kenapa aku baca ulang? Karena di masa pandemi kayak gini nggak bisa keluar, dan aku lebih suka beli buku tuh langsung daripada online. Jadi ya udah, nggak ada salahnya untuk baca ulang buku-buku yang ada, sekaligus nge-refresh ingatan gitu akan buku itu. Jadi buku ini buku pertama dari Putu Tea yang aku punya. Sinopsisnya, aku tak ingin cinta sejati. Biarkan aku mencicipi cinta yang bukan hanya sesaat. Biarkan aku berjuang dan bertahan di sana. Biarkan aku tersiksa untuk terus belajar bersetia. Aku rela tenggelam di sana, sebagaimana segelintir orang yang beruntung mendapatkannya. Jadi yang menarik aku untuk membeli sih waktu itu karena judulnya menarik, itu sinopsisnya menarik, dan covernya itu simple, kayak sepasang kekasih yang saling menatap tapi dia saling menjauhi. Setelah aku baca, ini juga menarik dari sudut pandang orang pertama. BTW ini dari penerbitnya Buku Mojok. Ini lambangnya. Harganya waktu itu aku 78 ribuan, dan menariknya di novel ini dijelasin 17 plusnya gitu loh. Dan berhubung aku udah 17 plus, jadi aku boleh beli. Buat kalian yang belum 17 plus, jangan dulu berarti. Kalau berdasarkan dari di cover belakangnya, karena memang ini percintaan, kisah cinta usia dewasa lah ya. Ini buku cetakan ke-8, cetakan pertamanya ini di 2015. Ada penyuntingnya Eka Kurniawan yang juga sama penulis. Editornya Prima Sulistia. Desain sampul dari Helmi Aulia Bayu dan penata isinya Aska Maula, nggak pakai nak. Tebel halamannya 256 halaman. Dan di buku ini tuh dari sudut pandang orang pertama ada 15 bab. Jadi satu kisah si tokoh aku ini terangkum dalam 15 bab, dan dimana dari bab-bab itu menceritakan bagaimana perjalanan cintanya dia. Mulai dari dia menceritakan kisahnya yang gagal dengan para terkasihnya, ya intinya dari cerita ini tuh kayak dia masih mempunyai rasa, masih ada yang belum selesai dengan masa lalunya. Jadi kayak ketika dia bertemu dengan orang baru itu kayak masih ada yang mengganjal, dan pada akhirnya itu yang membuat hubungannya tuh selalu gagal ketika dia bertemu dengan orang baru. Uniknya juga dari tokoh akunya ini yang juga dia seorang penulis, dengan penggambaran karakter dia yang agak cuek dingin, tapi dia mampu meluluhkan dengan sikapnya. Dia itu membuat ketika dia mendekati seseorang, mendekati wanita, terus gak lama kayak gagal, tapi kayak nanti balik lagi gitu. Kayak unik sih menurutku kisahnya tuh, kayak seorang cowok yang selalu gagal dalam kisah cintanya karena dia belum selesai dengan masa lalunya. Jadi dari buku ini, hal yang aku pelajari kayak ketika kamu ingin memulai hubungan yang baru, mesti diselesaikan dulu dengan masa lalu kamu. Terus bertemu dengan orang baru itu bukan berarti menyembuhkan luka kamu, tapi kayak kamu harus sembuh dulu dengan luka kamu, baru kamu bisa memulai hubungan yang baru. Karena kalau misalnya kita belum selesai dengan luka kita di masa lalu, ketika bertemu dengan orang yang baru itu bisa gagal, bisa menyakitkan kita, juga menyakitkan dia. Dari kisah ini juga kayak
aku belajar dari, ya walaupun aku bukan seorang lelaki dan tokoh ini seorang lelaki, dan kalau di sini sih hal yang aku pelajari, oh ya terkadang wanita itu butuh kepastian, dan terkadang lelaki itu juga agak lamban dalam memutuskan hal yang memang itu nggak bisa main-main untuk diputuskan ya. Dia awalnya ditinggal karena uh, keadaan dia yang masih kayak gitu, dan wanita itu butuh kepastian dari keluarganya, juga meminta untuk ada titik jelas dari hubungan dia dengan lelakinya, sampai pada akhirnya uh, meskipun mereka saling cinta, meskipun mereka saling sayang, ada hal lain yang jadi penyebab mereka harus berakhir. Walaupun kayak aku teringat juga dengan kata-kata Sujiwo Tejo di buku yang Ramayana itu ya, kalau mencintai itu takdir tapi menikah itu pilihan. Aku kebalik, intinya kita bisa menikah dengan siapa aja tapi kita nggak bisa tahu kita akan jatuh cinta sama siapa aja. Dan ya itu sih yang aku pelajari dari buku ini. Buku ini menarik, makanya aku bisa baca sampai 2 kali. Intinya memang menyembuhkan luka itu harus lebih dulu baru kita bertemu dengan orang baru, biar nantinya nggak nyesel. Dan di sini ada bagian yang menarik. Aku suka banget sama kata-kata yang tentang kenangan. Itu kayak apa ya? Menurutku banyak makna dalam tulisannya itu. Terus ada hal juga yang aku suka di sini ketika dia menuliskan, kayak menulis surat untuk diri dia sendiri. Karena aku juga menggunakan itu ketika aku mencoba untuk healing. Aku coba nulis surat untuk diri aku coba mereview apa yang udah aku lakuin, dan mungkin apa yang nantinya bisa aku lakuin sebagai evaluasi dari hal itu. Oke, mungkin segitu dulu reviewnya. Sekian dari aku, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih udah mau menyaksikan. See you.